Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari salah satu kelompok program studi PG PAUD. Tujuan kami di sini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan oleh dosen kami yakni Bapak Dr. Wahyu Hidayat MPD. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Ibu Sri Mulyani. Yang kedua, Ibu Suryamah. Yang ketiga, Ibu Syera Adila Elsafiyah. Yang keempat, Ibu Tini Sekartini. Dan yang kelima, Ibu Vena Yuliana. Perbedaan individu. Pengertian perbedaan individu. Salah satu karakteristik pembelajaran yang efektif jika pembelajaran dapat merespon kebutuhan khusus siswa karena adanya perbedaan individual. Perbedaan individual berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologis antara orang-orang serta berbagai kesamaannya. Psikologi perbedaan individual menguji dan menjelaskan bagaimana orang-orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Sumber perbedaan individu terbagi ke dalam 4. Yang pertama, faktor bawaan. Merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik dari orang tuanya. Yang kedua, faktor lingkungan. Ses orang tua yang meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Kemudian pola asuh orang tua, yakni pola perilaku yang digunakan untuk berhubungan dengan anak-anaknya, meliputi otoriter, permisif, dan autoritatif. Yang ketiga, budaya. Merupakan pikiran, akal budi, dan hasil karya manusia atau adat istiadat. Yang keempat, urutan kelahiran. Macam-macam perbedaan individu. Perbedaan yang paling menonjol pada diri manusia yaitu perbedaan jenis kelamin dan gender. Istilah jenis kelamin dan gender ini sering dianggap sama, padahal jenis kelamin menunjuk pada perbedaan biologis dari laki-laki dan perempuan. Sementara gender merupakan aspek psikososial dari laki-laki dan perempuan akibat dari apa yang diajarkan kepada anak-anak. Yang kedua, perbedaan gender dan prestasi di kelas. Contohnya, faktor familiaritas siswa terhadap mata pelajaran tertentu dianggap tipikal gender tertentu. Misalnya, mata pelajaran olahraga lebih diidentikan untuk laki-laki, sementara perempuan belajar menjahit dan memasak. Atau dalam pekerjaan supir truk lebih cocok untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Yang ketiga, perbedaan kemampuan. Kemampuan sering diartikan sebagai kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan dalam belajar. Dan perbedaan kecerdasan ini dapat dipahami melalui skor IQ. Untuk mengetahui atau mengukur kecerdasan anak, orang tua atau guru dapat mengikutsertakan anaknya untuk tes IQ. Teori inilah yang paling sering dipakai untuk mengukur kecerdasan IQ dari seseorang. Umumnya, anak-anak bahkan orang dewasa memiliki IQ 90-119. IQ ini termasuk kemampuan yang normal. Adapun anak-anak yang memiliki IQ di atas 130, mereka disebut gifted. Anak-anak ini hanya 1% dari populasi. Akan tetapi, mereka ini memiliki kekurangan, yaitu mereka kurang sukses dalam beberapa hal, karena secara emosional mereka kurang matang dan kurang motivasi dibandingkan yang lainnya. Karakteristik anak gifted. Memiliki penjelasan yang bagus, pengamatan yang hebat, memiliki pendengaran yang tajam, memiliki banyak ide yang menarik, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki rasa humor yang tinggi, mungkin memiliki kemampuan yang bagus dalam seni, sains,
geometri, mekanik, teknologi, ataupun musik, dan memiliki ingatan jangka panjang yang sangat bagus. Anak terbelakang merupakan area bermasalah lain dari kecerdasan ekstrim, yaitu mereka yang memiliki IQ di bawah 70. Klasifikasi tradisional membagi mereka menjadi 3, yaitu moron, imbecile, dan idiot. Moron IQ-nya 50-70. Imbecile IQ-nya 20-50. Sedangkan idiot di bawah 20. Pembagian lain dibagi menjadi 4, antara lain mild, moderate, severe, dan profound. Mild 50-70, moderate 36-50, severe 20-36, dan profound di bawah 20. Terdapat 2 model untuk meninjau kepribadian. Yang pertama ada model Big Five dan yang kedua ada model Briggs-Myers. Model Big Five yaitu model yang diajukan oleh Lewis Goldberg yang melihat kepribadian seseorang berdasarkan 5 dimensi, antara lain extroversion, orang yang menikmati keberadaannya bersama orang lain, penuh energi serta mengalami emosi positif. Kemudian ada agreeableness, berhubungan dengan kerjasama dan harmoni sosial. Selanjutnya ada conscientiousness yang berkaitan dengan cara kita mengontrol, mengatur, dan memerintah impuls. Selanjutnya ada neuroticism atau sebaliknya stabilitas emosional. Dan yang terakhir ada openness to experience. Sedangkan model Briggs-Myers yaitu dikenal dengan model Big Four yang meliputi 4 dimensi, yakni extroversion versus introversion. Yang kedua, sensing versus intuition. Yang ketiga ada thinking versus feeling. Yang keempat ada judging versus perceptive. Perbedaan gaya belajar. Gaya belajar adalah pola spesifik dalam menerima informasi baru dan mengembangkan keterampilan baru serta proses penyimpanan informasi atau keterampilan baru. Pada proses belajar, terdapat kumpulan karakteristik pribadi yang berbeda yang membuat suatu pembelajaran efektif untuk beberapa orang dan tidak efektif untuk orang lainnya. Gaya belajar berhubungan dengan cara anak belajar serta cara belajar yang disukai. Model gaya belajar. Tidak ada gaya belajar yang lebih baik dibandingkan yang lain. Suatu gaya belajar mungkin lebih efektif atau kurang efektif. Menurut Horn, terdapat beberapa model atau pendekatan gaya belajar yang berbeda-beda. Modalitas belajar, belajar dengan otak kanan dan kiri, belajar sosial, undang-undang lingkungan belajar, emosi belajar, belajar konkret dan abstrak, belajar global dan analitik, multiple intelligence atau kecerdasan jamak. Implikasi perbedaan individual dalam proses pembelajaran. Adapun strategi pembelajaran, yang pertama, program remedial atau remedial teaching. Yang kedua, program pengayaan atau enrichment. Yang ketiga, program percepatan atau acceleration. Remedial adalah pemberi layanan pendidikan kepada siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan dengan memberikan pelajaran dan atau tugas tambahan sehingga mereka dapat menyelesaikan program sesuai dengan waktu yang ditentukan. Program pengayaan. Jenis program pengayaan. Yang pertama adalah keterampilan proses. Kegiatan yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Sajian dimaksud dapat berupa peristiwa sejarah, buku, tokoh masyarakat yang secara reguler tidak tercakup dalam kurikulum. Yang kedua yaitu pemecahan masalah.
Program yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigasi pemecahan masalah. Kegiatan eksplorasi. Kegiatan yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri, program percepatan. Program percepatan adalah pemberian pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dan bakat siswa, dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan teman-temannya. Manfaat program percepatan. Menurut Shortham dan Jones 1991 menyebutkan beberapa keuntungan dari pelaksanaan program percepatan bagi anak yang berbakat adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi. Siswa yang telah siap dengan bahan-bahan pelajaran dan menguasai kurikulum pada tingkat sebelumnya akan lebih baik dan lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan efektivitas. Siswa yang belajar pada tingkat kelas yang dipersiapkan dan menguasai keterampilan-keterampilan sebelumnya merupakan siswa yang paling efektif. Yang ketiga, membuka siswa pada kelompok barunya. Dengan program percepatan, siswa dimungkinkan untuk bergabung dengan siswa lain yang memiliki kemampuan intelektual dan akademis yang sama, sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka adalah paling super. Yang keempat adalah ekonomis. Keuntungan bagi sekolah ialah tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendidik guru khusus anak yang berbakat. Program Pembelajaran Individual atau PPI merupakan rencana pengajaran yang dirancang untuk satu orang peserta didik yang berkebutuhan khusus atau yang memiliki kecerdasan bakat istimewa. PPI harus merupakan program yang dinamis, artinya sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik dan disusun oleh sebuah tim terdiri dari orang tua, wali murid, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan, guru PLB, dan peserta didik yang bersangkutan yang disusun secara bersama-sama. Pembelajaran yang terprogram merupakan salah satu dari beberapa metode pembelajaran yang disajikan oleh guru untuk mencapai suatu tujuan khusus dalam pembelajaran. Pembelajaran terprogram biasanya dapat diterima baik oleh guru maupun oleh siswa. Materi terprogram digunakan untuk menghasilkan peningkatan capaian individu siswa pada semua tingkatan kemampuan siswa, baik yang berkemampuan tinggi, sedang, maupun rendah. Kegiatan pembelajaran dengan bantuan komputer atau yang lebih dikenal dengan Computer Assisted Instruction, CAI, atau Computer Assisted Learning, CAL, merupakan istilah umum untuk segala kegiatan belajar yang menggunakan komputer. Dilihat dari situasi belajar di mana komputer digunakan untuk tujuan menyajikan isi pelajaran. CAI bisa berbentuk tutorial, rilis atau praktis, simulasi, dan permainan. Pengajaran modul merupakan suatu program pembelajaran terkecil yang dipelajari oleh siswa sendiri secara perseorangan atau diajarkan oleh siswa kepada dirinya sendiri, self-instruksional. Setelah siswa menyelesaikan satuan yang satu, dia melangkah maju dan mempelajari satuan berikutnya. Sistem kontrak adalah angka-angka merupakan motivasi utama bagi siswa untuk belajar. Sistem kontrak mencakup apa yang harus dipelajari oleh siswa, bagaimana cara yang digunakan siswa untuk mendemonstrasikan taraf pencapaiannya, sumber-sumber apa saja yang digunakan siswa dalam melaksanakan kontrak, langkah-langkah dan tugas yang harus dilaksanakan, bagian-bagian lanjutan dan dari kemajuan yang dapat dipertimbangkan, jadwal waktu untuk mengadakan pertemuan.
Sistem Keller. Gambaran umum sistem ini terutama dipakai perguruan tinggi, bersifat individual, progresif pengajar sebagai instruksional manager, materi pelajaran dibagikan menjadi beberapa unit, sehingga pembelajarannya belajar secara individual, belajar mandiri, belajar dengan kecepatan sendiri. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.